saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 13 Juli 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Kita diingatkan bahwa Tuhan membawa pedang ke tengah dunia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Tuhan, apa yang Engkau sampaikan hari ini, bahwa Engkau datang bukan membawa perdamaian, tetapi pedang, kadang sungguh terjadi dalam hidup kami. Kami mohon berilah kami kesabaran dan ketekunan dalam iman, agar sekali kami mengimani dan mengikuti Engkau, apapun situasi yang kami hadapi, selalu kami hadapi dengan tenang dan terima itu sebagai bagian dari iman kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan membawa pedang ke tengah dunia. Seorang gadis cantik dan sangat berpendidikan sesudah mengikuti takbisan seorang imam muda, merasa batinnya sangat terganggu. Ia merasa bahwa ada suara yang sangat kuat memanggil dia untuk menjadi seorang suster. Perasaan dan pengalaman itu disampaikannya kepada seorang suster yang sudah berpengalaman dalam hidup membiara. Penjelasan suster tua ini sungguh sangat meneguhkan hati dan pikirannya. Gadis muda ini dengan kebulatan tekad mendekati kedua orang tuanya. Ia katakan kepada mereka bahwa ia mau menjadi seorang suster. Kedua orang tuanya sangat kaget. Bapaknya memberontak. Bapaknya dengan tegas menolak keputusan anak gadisnya. Tetapi gadis berpendidikan tinggi ini tetap kuat dalam keputusannya. Apapun reaksi bapaknya,
sungguh tidak mengubah pilihannya. Pilihan hidup si gadis ini sungguh menghancurkan hati bapaknya. Pilihannya sudah merusak segala rencana dan impian bapaknya. Ia sudah siap menerima akibat dari pilihannya. Kini dia di dalam biara dan merasa bahagia dengan keputusannya. Itulah panggilan hidup. Sekali Yesus Kristus membutuhkan tenaga kerja, ia tidak peduli lagi dengan rencana manusia. Manusia, orang tua, dan sanak saudara boleh membuat banyak rencana. Tetapi kalau Tuhan sudah merencanakan seseorang untuk mengikuti kehendaknya, maka tidak ada jalan lain selain mengikutinya. Itulah pedang yang dibawa Kristus ke tengah dunia. Panggilan hidup kita adalah rencana yang diperkenalkan Kristus ke tengah keluarga. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita alami tantangan dari keluarga kita karena keputusan yang kita pilih untuk berani mengikut Kristus dan saksi Kristus bertentangan dengan kehendak dan rencana keluarga kita? Pernahkah kita alami pertentangan dalam diri kita antara mengikuti nilai-nilai Kristiani dengan kehendak manusiawi kita? Apa sikap kita di saat kita alami peperangan dalam diri kita? Nilai mana yang selalu kita pilih dan menjadi pemenang dalam diri kita? Mengikuti nilai-nilai Injili dan ajaran Kristus butuh ketabahan dan pengorbanan. Mengikuti Kristus dengan setia membutuhkan pengendalian diri. Kebebasan pribadi harus dikontrol, sementara kehendak Tuhan harus diutamakan. Di saat kita mengontrol diri sendiri dan membiarkan kehendak Tuhan menjadi nomor satu, maka secara otomatis terjadilah pergulatan dalam diri kita. Pergulatan itu mendatangkan ketidaknyamanan. Tetapi, di saat kita memutuskan untuk memilih kehendak Tuhan, maka dalam proses selanjutnya, kita dibantu oleh kuasa Tuhan, dan lama-kelamaan jiwa dan pikiran kita pun akan alami kedamaian. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, benar bahwa Tuhan membawa pedang ke dunia, tetapi sekali kita memutuskan untuk memilih Dia dan mengikuti ajarannya, maka lama-kelamaan jiwa dan pikiran kita akan alami kedamaian. Tuhan selalu setia membantu kita dan tidak pernah membiarkan kita hidup melarat. Kita berdoa agar kita selalu sabar dan tekun mengikuti Dia. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.